Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian 1.6 sampai 1.9. 1.6 Jaringan yang handal. 1.6.1 Arsitektur jaringan. Pernahkah Anda sibuk bekerja daring tetapi kemudian internet mati? Seperti yang Anda ketahui, internet tidak mati. Anda hanya kehilangan koneksi. Hal ini sangat membuat frustasi. Dengan begitu, banyak orang di dunia yang bergantung pada akses jaringan untuk bekerja dan belajar. Jaringan harus dapat diandalkan. Dalam konteks ini, andal berarti lebih dari sekedar koneksi Anda ke internet. Tapi ini berfokus pada 4 aspek kendala jaringan. Peran jaringan telah berubah dari jaringan yang hanya menyediakan data menjadi sistem yang memungkinkan koneksi orang, perangkat, dan informasi dalam lingkungan jaringan yang kaya media dan terkonvergensi. Jaringan juga mendukung berbagai macam aplikasi dan layanan. Jaringan harus beroperasi melalui berbagai jenis kabel dan perangkat yang membentuk infrastruktur fisik. Istilah arsitektur jaringan dalam konteks ini mengacu pada teknologi yang mendukung infrastruktur dan layanan serta aturan terprogram atau protokol yang memindahkan data melalui jaringan. Seiring dengan berkembangnya jaringan, kami telah mempelajari bahwa ada 4 karakteristik dasar yang harus dipenuhi oleh arsitek jaringan untuk memenuhi harapan pengguna. Yang pertama, toleransi kesalahan. Yang kedua, skalabilitas. Yang ketiga, kualitas layanan atau QoS. Yang keempat, keamanan. 1.6.2 Toleransi kesalahan. Jaringan yang toleran terhadap kesalahan adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terpengaruh selama kegagalan. Jaringan ini dibangun untuk memungkinkan pemulihan cepat agar kegagalan tersebut terjadi. Jaringan ini bergantung pada beberapa jalur antara sumber dan tujuan pesan. Jika satu jalur gagal, pesan akan langsung dikirim melalui tautan yang berbeda. Menerapkan jaringan paket switched merupakan salah satu cara jaringan yang andal untuk menyediakan redundansi. Paket switching membagi lalu lintas menjadi paket yang dirutekan melalui jaringan bersama. Satu pesan seperti email atau aliran video dipecah menjadi beberapa blok pesan yang disebut paket. Setiap paket memiliki informasi pengalaman yang diperlukan dari sumber dan tujuan pesan. Router dalam jaringan mengganti paket berdasarkan kondisi jaringan pada saat itu. Ini berarti bahwa semua paket dalam satu pesan dapat mengambil jalur yang sangat berbeda ke tujuan yang sama. Pada gambar, pengguna tidak menyadari dan tidak terpengaruh oleh router yang secara dinamis mengubah rute saat tautan gagal. 1.6.3 Skalabilitas. Jaringan yang dapat diskalakan berkembang dengan cepat untuk mendukung pengguna dan aplikasi baru. Hal ini dilakukan tanpa menurunkan kinerja layanan yang diakses oleh pengguna yang sudah ada. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana jaringan baru ditambahkan ke jaringan yang sudah ada. Jaringan ini dapat diskalakan karena perancangan memiliki standar dan protokol yang diterima. 1.6.4 Kualitas layanan. Kualitas layanan QoS merupakan persyaratan jaringan yang terus meningkat saat ini. Aplikasi baru yang tersedia bagi pengguna melalui jaringan seperti transmisi suara dan video langsung menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan yang diberikan. Pernahkah Anda mencoba menonton video dengan jeda yang konstan karena konten data, suara, dan video terus menyatu ke jaringan yang sama? QoS menjadi mekanisme utama untuk mengelola kemacetan dan memastikan pengiriman konten yang andal kepada semua pengguna. Kemacetan terjadi saat permintaan bandwidth melebihi jumlah yang tersedia. Bandwidth jaringan diukur dalam jumlah bit
yang dapat ditransmisikan dalam 1 detik atau bit per detik atau bps. Saat komunikasi simultan dicoba di seluruh jaringan, permintaan bandwidth jaringan dapat melebihi ketersediaan sehingga menciptakan kemacetan jaringan. Bila volume lalu lintas lebih besar daripada yang dapat diangkut melalui jaringan, perangkat akan menyimpan paket dalam memori hingga sumber daya tersedia untuk mengirimkannya. Dalam gambar, suatu pengguna minta halaman web yang lain sedang melakukan. Dengan kebijakan QoS, router dapat mengelola aliran data dan lalu lintas suara dengan memprioritaskan komunikasi suara jika jaringan mengalami kemacetan. 1.6.5 Keamanan jaringan. Infrastruktur jaringan, layanan, dan data yang terdapat pada perangkat yang terhubung ke jaringan merupakan aset pribadi dan bisnis yang penting. Administrator jaringan harus memperhatikan 2 jenis masalah keamanan jaringan: keamanan infrastruktur jaringan dan keamanan informasi. Administrator jaringan juga harus melindungi informasi yang terdapat dalam paket yang dikirim melalui jaringan dan informasi yang tersimpan pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Untuk mencapai tujuan keamanan jaringan ada 3 persyaratan utama. 1. Kerahasiaan. Kerahasiaan data berarti bahwa hanya penerima yang dituju dan berwenang yang dapat mengakses dan membaca data. Integritas. Integritas data meyakinkan pengguna bahwa informasi belum diubah dalam transmisi dari asal ke tujuan. 3. Ketersediaan. Ketersediaan data menjamin pengguna akses tepat waktu dan andal layanan data bagi pengguna yang berwenang. Selanjutnya 1.6.6 Periksa pemahaman Anda jaringannya Anda. 1.7 Tren jaringan. 1.7.1 Tren terbaru. Anda kini telah mengetahui banyak hal tentang jaringan, apa saja yang membentuknya, bagaimana jaringan menghubungkan kita, dan apa yang dibutuhkan untuk menjaga keandalan. Namun jaringan seperti hal lainnya terus berubah. Ada beberapa tren dalam jaringan yang harus Anda ketahui sebagai mahasiswa net access. Seiring dengan munculnya teknologi baru dan perangkat pengguna akhir di pasaran, bisnis dan konsumen harus terus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah ini. Ada beberapa tren jaringan yang mengaruhi organisasi dan konsumen. 1. Bawa perangkat Anda sendiri, BIOS. 2. Kolaborasi daring. 3. Komunikasi video. 4. Komputasi awam. 1.7.2 Bawa perangkat Anda sendiri atau BYOD. Konsep perangkat apapun untuk konten apapun dengan cara apapun merupakan tren global utama yang membutuhkan perubahan signifikan pada cara kita menggunakan perangkat dan menghubungkan dengan jaringan secara aman. Ini disebut Bring Your Own Device atau BYOD. BYOD memungkinkan pengguna akhir memiliki kebebasan untuk menggunakan perangkat pribadi guna mengakses informasi dan berkomunikasi melalui jaringan bisnis atau kampus. Perangkat ini meliputi laptop, notebook, tablet, ponsel pintar, dan e-reader. Perangkat ini dapat dibeli oleh perusahaan atau sekolah, dibeli oleh individu atau keduanya. BYOD berarti perangkat apapun dengan kepemilikan apapun yang digunakan di mana saja. 1.7.3 Kolaborasi daring. Individu ingin terhubung ke jaringan tidak hanya untuk mengakses aplikasi data, tetapi juga untuk berkolaborasi satu sama lain. Kolaborasi didefinisikan sebagai tindakan bekerja sama dengan satu atau beberapa orang lain dalam proyek bersama. Alat kolaborasi seperti Cisco, WebEx yang ditunjukkan pada gambar memberi karyawan, siswa, guru, pelanggan, dan mitra cara untuk langsung terhubung, berinteraksi, dan mencapai tujuan mereka. Berikut contohnya. Kolaborasi merupakan prioritas penting dan strategis yang digunakan organisasi untuk tetap kompetitif. Kolaborasi juga merupakan prioritas dalam pendidikan. Siswa perlu berkolaborasi untuk saling membantu dan dalam pembelajaran, mengembangkan keterampilan tim yang digunakan dalam dunia kerja,
dan bekerja sama dalam proyek berbasis tim. Cisco WebEx Team adalah alat kolaborasi multifungsi yang memungkinkan Anda mengirim pesan instan ke satu orang atau lebih, memposting gambar dan memposting video serta tautan. Setiap ruang menyimpan riwayat semua hal yang diposting di sana. 1.7.4 Komunikasi video. Aspek lain dari jaringan yang penting bagi upaya komunikasi dan kolaborasi adalah video. Video digunakan untuk komunikasi, kolaborasi, dan hiburan. Panggilan video dilakukan ke dan dari siapapun yang memiliki koneksi internet dimanapun mereka berada. Konferensi video merupakan alat yang ampuh untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik secara lokal maupun global. Video menjadi persyaratan penting untuk kolaborasi yang efektif karena organisasi berkembang melampaui batas geografis dan budaya. 1.7.5 Video Cisco WebEx untuk hubeless. Berikut adalah videonya. Selanjutnya 1.7.6 Komputasi awan. Komputasi awan merupakan salah satu cara kita mengakses dan menyimpan data. Komputasi awan memungkinkan kita menyimpan berkas pribadi, bahkan mencadangkan seluruh drive di server melalui internet. Aplikasi seperti pengolah kata dan penyuntingan foto dapat diakses menggunakan awan. Bagi bisnis, komputasi awan memperluas kemampuan TI tanpa memerlukan investasi dan infrastruktur baru, pelatihan personel baru, atau lisensi perangkat lunak baru. Layanan ini tersedia sesuai permintaan dan diberikan secara ekonomis ke perangkat apapun dimanapun di dunia tanpa mengorbankan keamanan atau fungsi. Komputasi awan dimungkinkan karena adanya pusat data. Pusat data dapat menempati satu ruangan di sebuah gedung, satu lantai atau lebih, atau seluruh gedung seukuran gudang. Pusat data biasanya sangat mahal untuk dibangun dan dirawat. Karena alasan ini, hanya organisasi besar yang menggunakan pusat data yang dibangun secara pribadi untuk menampung dan menyediakan layanan kepada pengguna. Demi keamanan, keandalan, dan toleransi kesalahan, penyedia cloud sering kali menyimpan data di pusat data distribusi. Alih-alih menyimpan semua data seorang atau organisasi di satu pusat data, data tersebut disimpan di beberapa pusat data di lokasi yang berbeda. Ada 4 jenis utama awan: awan publik, awan pribadi, awan hibrida, dan awan komunitas, seperti yang ditunjukkan dalam tabel. Jenis awan. 1. Awan publik. Aplikasi dan layanan berbasis cloud yang ditawarkan di cloud publik disediakan untuk masyarakat umum. Layanan dapat gratis atau ditawarkan dengan model bayar per pengguna, seperti membayar penyimpanan online. Kedua, awan pribadi. Aplikasi dan layanan berbasis cloud yang ditawarkan dalam private cloud ditujukan untuk organisasi atau entitas tertentu seperti pemerintah. Private cloud dapat disiapkan menggunakan jaringan pribadi organisasi. Meskipun biaya pembuatan dan pemeliharaannya, private cloud juga dapat dikelola oleh organisasi luar dengan keamanan akses yang ketat. 3. Awan hibrida. Awan hibrida terdiri dari 2 atau lebih awan, contoh sebagian privat, sebagian publik. Di masing-masing bagian tetap menjadi objek yang berbeda, tetapi keduanya terhubung menggunakan satu arsitektur. Keempat, awan komunitas. Awan komunitas dibuat untuk pengguna eksklusif oleh entitas atau organisasi tertentu. Perbedaannya antara awan publik dan awan komunitas adalah kebutuhan fungsional yang telah disesuaikan untuk komunitas. 1.7.7 Tren teknologi di rumah. Tren jaringan tidak hanya memengaruhi cara kita berkomunikasi di tempat kerja dan sekolah, tetapi juga mengubah banyak aspek di rumah. Tren rumah terbaru termasuk teknologi rumah pintar. Teknologi rumah pintar terintegrasi ke dalam peralatan sehari-hari yang kemudian dapat terhubung dengan perangkat lain untuk membuat perangkat lebih pintar atau otomatis. Misalnya, Anda dapat menyiapkan makanan dan menaruhnya di oven untuk dimasak sebelum meninggalkan rumah pada hari itu. Anda dapat memprogram oven pintar Anda untuk makanan yang ingin Anda masak. Oven itu juga akan terhubung ke kalender acara Anda sehingga dapat menentukan jam
berapa Anda harus tersedia untuk makan dan menyesuaikan waktu mulai dan lama memasak sesuai dengan itu. Teknologi rumah pintar saat ini tengah dikembangkan untuk semua ruangan di dalam rumah. Teknologi rumah pintar akan semakin umum seiring dengan berkembangnya jaringan rumah dan teknologi internet berkecepatan tinggi. 1.7.8 Jaringan powerline. Jaringan powerline untuk jaringan rumah menggunakan kabel listrik yang ada untuk menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan di gambar. Dengan menggunakan adapter powerline standar, perangkat dapat terhubung ke LAN dimanapun terdapat stok kontak listrik. Tidak perlu memasang kabel data dan hanya sedikit atau tidak ada listrik tambahan yang digunakan. Dengan menggunakan kabel yang bisa menyalurkan listrik, jaringan powerline mengirimkan informasi dengan mengirimkan data pada frekuensi tertentu. 1.7.9 Pita lebar nirkabel. Di banyak daerah di mana kabel dan DSL tidak tersedia, nirkabel dapat digunakan untuk terhubung ke internet. Penyedia layanan internet nirkabel atau WISP adalah ISP yang menghubungkan pelanggan ke titik akses atau hotspot yang ditentukan menggunakan teknologi nirkabel serupa yang ditemukan di jaringan area lokal nirkabel atau WLAN rumah. WISP lebih umum ditemukan di lingkungan pedesaan tempat layanan DSL atau kabel tidak tersedia. Meskipun menara transmitter terpisah dapat dipasang untuk antena, biasanya antena dipasang pada bangunan tinggi yang sudah ada seperti menara air atau menara radio. Parabola atau antena kecil dipasang di atap pelanggan dalam jangkauan pemancar WISP. Unit akses pelanggan terhubung ke jaringan kabel di dalam rumah. Layanan pita lebar nirkabel. Solusi nirkabel lain untuk rumah dan usaha kecil adalah pita lebar nirkabel. Solusi ini menggunakan teknologi seluler yang sama dengan telepon pintar. Antena dipasang di luar rumah untuk menyediakan konektivitas nirkabel atau kabel bagi perangkat di rumah. Di banyak daerah, jaringan pita lebar nirkabel rumah bersaing langsung dengan layanan DSL dan kabel. 1.7.10 Periksa pemahaman Anda tren jaringan. Selanjutnya 1.8 Network Security atau keamanan jaringan. 1.8.1 Ancaman keamanan. Anda pasti pernah mendengar atau membaca berita tentang jaringan perusahaan yang diretas yang mungkin pelaku kejahatan siber mengakses informasi pribadi ribuan pelanggan. Oleh karena itu, keamanan jaringan akan selalu menjadi prioritas utama pada administrator. Keamanan jaringan merupakan bagian integral dari jaringan komputer, terlepas dari apakah jaringan tersebut berada di rumah dengan satu koneksi ke internet atau merupakan perusahaan dengan ribuan pengguna. Pengamanan jaringan melibatkan protokol, teknologi, perangkat, alat, dan teknik untuk melindungi data dan mengurangi ancaman. Vektor ancaman dapat bersifat eksternal atau internal. Banyak ancaman keamanan jaringan eksternal saat ini berasal dari internet. Ada beberapa ancaman eksternal umum terhadap jaringan. 1. Virus, worm, dan Trojan horse. Ini berisi perangkat lunak atau kode berbahaya yang berjalan di perangkat pengguna. Kedua, spyware dan adware. Ini adalah jenis perangkat lunak yang diinstal pada perangkat pengguna. Ketiga, serangan zero day, disebut juga serangan zero hour. Serangan ini terjadi pada hari pertama kerentanaan diketahui. Keempat, serangan aktor ancaman. Orang jahat menyerang perangkat pengguna atau sumber daya jaringan. Kelima, serangan penolakan layanan. Serangan ini memperlambat atau membuat aplikasi dan proses pada perangkat jaringan menjadi macet. Keenam, intersepsi dan pencurian data. Serangan ini menangkap informasi pribadi dari jaringan organisasi. Ketujuh, pencurian identitas. Serangan ini mencuri kredensial login pengguna untuk mengakses data pribadi pengguna. Ancaman internal juga penting untuk dipertimbangkan.
Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pelanggaran data yang paling umum terjadi karena pengguna internal jaringan. Hal ini dapat disebabkan oleh perangkat yang hilang atau dicuri, penyalahgunaan tidak disengaja oleh karyawan dan lingkungan bisnis, bahkan karyawan yang berniat jahat. Dengan strategi BYOD yang terus berkembang, data perusahaan menjadi jauh lebih rentan. Oleh karena itu, saat pengembangan kebijakan keamanan, penting untuk mengatasi ancaman keamanan eksternal dan internal seperti yang ditunjukkan gambar 1.8.2. Solusi keamanan. Tidak ada satu solusi pun yang dapat melindungi jaringan dan berbagai ancaman yang ada. Oleh karena itu, keamanan harus diterapkan dalam beberapa lapisan dengan menggunakan lebih dari satu keamanan. Jika satu komponen keamanan gagal mengidentifikasi dan melindungi jaringan, komponen lain mungkin berhasil. Berikut adalah komponen keamanan dasar untuk jaringan rumah atau kantor kecil. Yang pertama, antivirus dan anti-spyware. Aplikasi ini membantu melindungi perangkat akhir agar tidak terinfeksi perangkat lunak berbahaya. Kedua, penyaringan firewall. Penyaringan firewall memblokir akses tidak sah ke dalam dan keluar jaringan. Sebenarnya, emulasi keamanan jaringan untuk jaringan perusahaan biasanya terdiri dari banyak komponen yang dibangun ke dalam jaringan untuk memantau dan menyaring lalu lintas. Idealnya semua komponen bekerja sama dan memberikan pemeliharaan keamanan. Jaringan yang lebih besar dari jaringan perusahaan menggunakan antivirus, anti-spyware, dan penyaringan firewall, tetapi mereka juga mempersiapkan keamanan lainnya. Sistem firewall khusus. Sistem ini menyediakan kemampuan firewall yang lebih canggih yang dapat menyaring lalu lintas dengan jumlah besar dengan keamanan terperinci. Kedua, daftar kontrol akses (ACL). Ketiga, sistem pencegahan antivirus IPS. Yang keempat, jaringan privat virtual atau VPN. Jaringan keamanan jaringan harus mempertimbangkan lingkungan serta berbagai aplikasi dan persyaratan komputasi. Studi tentang ancaman keamanan jaringan definisi dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang infrastruktur peralihan dan peruteran yang digunakan untuk mengatur layanan jaringan. 1.8.3 Periksa pemahaman Anda keamanan jaringan. Selanjutnya 1.9 Profesional TI. 1.9.1 Bahasa Inggris CCNA. Sebagai mahasiswa net asset, Anda mungkin sudah bergelut di bidang TI atau masih belajar untuk mempersiapkan diri Anda. Apapun pilihannya, penting untuk mengetahui keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi jenis pekerjaan yang terjadi di bidang TI. CCNA yang dikonsolidasi dan diperbarui untuk teknis jaringan terdiri 3 kursus dan 1 ujian yang mencakup topik mendasar untuk semua teknologi jaringan. CCNA yang baru berfokus pada topik-topik dasar dan keamanan IP beserta nirkabel, virtualisasi, otomatisasi, dan pemrograman jaringan. Anda dapat sertifikat DevNet baru di tingkat asosiasi, spesialis, dan profesional untuk memvalidasi keterampilan pengembangan perangkat lunak Anda. Anda dapat memulai dari manapun yang Anda inginkan. Tidak ada persyaratan untuk memulai memperoleh sertifikat tingkat asosiasi, spesialis, profesional, atau ahli. Kredit pendidikan berkelanjutan untuk sertifikat ulang dan pengembangan berkelanjutan kini tersedia untuk CCNA. 1.9.2 Pekerjaan jaringan. Sertifikasi CCNA Anda akan mempersiapkan Anda untuk berbagai pekerjaan di pasar saat ini. Di www.netachat.com Anda dapat mengeklik menu karir dan kemudian memilih peluang kerja. Anda dapat menemukan peluang kerja di tempat tinggal Anda dengan menggunakan program baru Talent Bridge ke Matching Engine. Cari pekerjaan di Cisco serta mitra dan distributor Cisco yang mencari mahasiswa dan alumni Cisco Networking Academy. Anda juga dapat mencari pekerjaan di bidang TI menggunakan mesin pencarian daring seperti Indeed, Glassdoor, dan Monster.
Gunakan istilah pencarian seperti TI, administrator jaringan, arsitek jaringan, dan administrator sistem komputer. Anda juga dapat mencari menggunakan istilah CISO CCNA. 1.9.3 Lab Riset IT dan Jaringan Peluang Kerja. Sekian dari saya, terima kasih.